Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tafsir Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang terbaik. Mungkin kita lanjutkan dengan nama yang mungkin jarang sebut, jarang lo tadanga. Al-Muqit. Al-Muqit. Kata Al-Muqit itu dalam Al-Quran terulang cuma sekali. Hanya sekali dalam Al-Quran. Apa artinya kira-kira Bapak Ibu? Yang beri kekuatan. Alay. Baik, kita lihat ayatnya yang C itu. Surat An-Nisa 85. Surat An-Nisa ayat 85, surat keempat, halaman 91. Ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' syafa'atan hasanatan. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, yakul lahu nasibum minha, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala darinya. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, yakul lahu kiflum minha, niscaya dia akan memikul beban dosa darinya. Wa kana Allahu ala kulli syai'im muqita, dan adalah Allah atas segala sesuatu muqita. Di sini ditulis maha kuasa. Kata-kata muqit dalam tafsirnya itu berkisar artinya kepada pertama jaminan rezeki. Kemudian ada yang mengartikan kekuasaan. Kemudian ada yang mengartikan dengan memelihara. Kemudian ada yang mengartikan lahir kata makanan. Yang memberi makanan. Makanan pun disebut dengan muqit dalam bahasa Arab. Artinya jaminan rezeki, kekuasaan, yang memelihara, dan makanan. Artinya berkisar di situ. Kalau Ar-Razzaq, Allah tu maha memberi rezeki. Kalau Muqit, yang maha menjamin, ada jaminan. Kalau kata Ar-Razzaq itu menunjukkan Ar-Razzaq itu berulang-ulangnya Allah memberi. Artinya Allah magiah itu berulang-ulang setiap saat. Itu makna Razzaq, berulangnya Allah magiah, diulang. Besok ada Allah lagi lo hari ko berulang-ulang Allah bagi harasaki kau. Tak sekali dah. Terus menerus sampai awak meninggal. Dan muqit itu kepastian jaminan. Ada orang ko magiah berulang-ulang tapi sampai mata lo adanya. Ya sekali dua kalinya. Kalau lacok na ceknya leh. Banyak kecilnya kan. Allah tu Razzaq berulang-ulang lagi. Nah, setelah berulang tadi dijamin pula
dipastikan kepastian rezeki itu pasti ada. Jangan camih lain. Buktinya, alun ada orang sejarah di Sumatera Barat meninggal tidak makan. Artinya jaminan rezeki itu pasti ada. Jaminan itu ada. Jadi kalau orang yang secara hakikatnya inyon cemas dengan rezekinya, apalagi tidak mau babini gara-gara takut jua anak orang kadagiah makan, ini secara tidak langsung nyolah tak beriman dengan nama Allah Al-Muqit yang menjamin. Jo Allah ragu je lah. Kalau jo Allah ragu je siapa percaya lah? Coba tanya. Kasia percaya lah. Kalau lah ditangkuk ragu, ndak ada ubek nana. Ya dah ini. Kalau ditangkuk nak di jando ada ndak ubek. Ke kau fain ada je jalan keluar no ditangkuk na. Tapi kalau lah ditangkuk ragu, kemai bawa ke kira pak? Kama tampik membawanya. Awarukiah namanya. Artinya kalau lagi tangkuk ragu tak ada jalan keluarnya. Nah, agar awak kau ndak ragu, Allah tu muqit, maha menjamin. Yubana dijaminnya rasa kiwat. Sampai awak meninggal, jangan ragu je lah. Dan Allah tu menjamin tu kenapa? Karena dia maha berkuasa. Berkuasa, maha berkuasa Allah tu menjamin rezeki itu. Kini sehebat-hebat perusahaan ada bangkrut. Dia tidak punya jaminan. Ada pegawainya yang di PHK. Dia bisa magiah mungkin dalam jangka tertentu. Sejak corona berapa banyak orang kena PHK. Berarti tidak ada jaminan dalam hal rezeki. Tapi Allah Al-Muqit memberikan jaminan dan dia maha berkuasa menjamin rezeki tadi. Buktinya tidak ada orang mati sejak corona. Ada je, idui je. Buktikan apa? Allah berkuasa dalam menjamin rezeki tadi. Allah maha berkuasa dalam menjamin rezeki tadi. Nah, lahir di siku kata memelihara. Kalaulah Allah jamin rezekinya dan Allah berkuasa untuk menjamin hal tersebut, Allah pasti jamin, maka terpeliharalah kehidupan manusia. Kalau tidak adalah jaminan dari Allah, banyak manusia akan mati. Tapi karena Allah sudah menjamin, terpeliharalah kehidupan manusia kadinya. Itu yang maha memelihara, arti dari muqit. Di sini pula lahir arti makanan. Bako dengan makanan ko kue wadinya. Kan ya? Coba tidak makan enggak 2 hari. Lemah dinya. Makanya maha memberi kekuatan dari Pak. Kalau ditafsir arti memberi kekuatan. Dengan makanan tu tiba kekuatan beliau. Atau dengan bahasa lain ala sirah muka waliak. Tadi fucik san. Sajalah diagiah namanya makanan muqit. Balik kekuatan balik. Ala sirah muka balik. Latarang pencalian. Cukup bah? Kabu asa. Ala sudah makan deh latarang pencalian balik. Dan dari situ lahir memelihara aja. Terpelihara. Diagiahnya kekuatan terpelihara kelangsungan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit. Yang dia maha menjamin rezeki hambanya. Dan dia maha berkuasa untuk hal menjamin, memberikan jaminan tadi. Jadi tidak ada keraguan di situ sedikit pun dalam jaminan rezeki. Karena dia maha berkuasa dan dia memberikan itu untuk memelihara kehidupan awak agar tetap ada kelangsungan hidup. Dijan cameh-cameh masalah rezeki.
Jangan takut-takut lah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cari ayat ko. Di sini memberikan syafaat. Di ayat 8 nampaknya kita cari ya. Faqatil fi sabilillah. Maka berperanglah engkau wahai Muhammad di jalan Allah. La tukallafu illa nafsak. Engkau tidak diberi beban melainkan atas dirimu sendiri. Wa harridil mu'minin. Dan kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Wallahu asyaddu ba'saw wa asyaddu tankila. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya. Ayat ini berkaitan dengan perang. Dan barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, kan itu tadi. Dalam perang itu Bapak Ibu, yang bisa ditolong, memberikan bantuan. Bisa makanan, menolong orang perang itu dengan memberikan bantuan makanan. Kendaraan, senjata, obat-obatan, magiah semangat disukuh, termasuk waharidil mu'minin. Agiah semangat, termasuk menolong. Kalau cukupnya segala peralatan, perlengkapan, makanan, kurang tak sangat semangat bagi kira. Tak bisa dah. Nah di sini kan yang ditekankan itu adalah Allah menyuruh Nabi magiah semangat. Jadi al-muqit memberikan semangat tadi itu tidak harus dalam bentuk rezeki yang Allah katakan tadi itu, rezeki yang bentuknya nampak. Kalau ar-razzaq itu rezeki yang nampak maupun tidak tampak. Tapi al-muqit penekanannya kepada rezeki yang Allah berikan yang immaterial, yang tidak nampak. Semangat, memberikan semangat itu tidak nampak, tapi itu rezeki yang sangat besar. Dan awak sagalo caro lah dibuat, anan teragak lah di balian, tapi kalau nyo nak semangat baca caronya lah. Tapi akal dah. Membayangkan sepanjang tidak semangat orang kata. Kau bini ini yang kalau tidak ada pitih biar dia pitih. Aku pitih 100 juta bini lah. Aku kadang mengalih lah. Pinyo ano sen. An kedibuat lah saya cuba. Habis main dinya tu. Jadi rezeki, semangat, kau termasuk rezeki. Tapi kalau lah bahasa mangai, tak kayu janjang di kapiak. Tu kalau ada pek jalan ada jalan keluar. Tapi kalau tak ada semangat dah, tak ada pek kal. Habis main baru ruqyah mana? Itulah kira. Di ruqyah ada. Lah kini. Jadi al-muqit itu tidak harus rezeki. Artinya ketika Allah mengatakan may yashfa' syafa'atan hasanatan, barang siapa memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, pertolongan tidak harus dalam bentuk benda-benda materi. Kalau anda mampu menolong orang jo materi, maka bantulah dia minimal dengan semangat hidup, motivasi. Tukang gih motivasi ko namanya motivator. Siapa lah biasa tu akang tu magih motivasi biasa. Magih motivator. Rohis, adanya rohis
di rumah-rumah sakit Islam gunanya kan magih motivasi duit. Nyolah sakit lah. Lalu sekian bulan dia mau sakit. Tu datang orang magih tu. Lah berapa mau sakit bu? Lah 3 bulan mau sakit. Ciko ndak lama lagi kedohan. Apa perasaan orang nangga kira? Kan? Lama jantung, lenyai jantung dia. Awak pernah lo mencelik orang sakit mereka biasanya ya ndak lama lagi kedohan. Nah, itu kan pertolongan yang buruk. Dosa kah dosa? Ngecik mana itu dosa tu. Kan dia di bawah itu barang siapa memberikan pertolongan yang buruk walaupun hanya semangat buruk. Jadi seperti Abdullah bin Ubay orang munafik dalam perang Uhud. Orang Islam 1000 awal. Cuman ditariknya 300. Itu kan tidak menolong namanya. Melemahkan semangat. Ya kalau lah pulang 300, sepertiga pulang, berkurang tak semangat orang ni? Secara mental kurang. Dibangkitkan semangat itu. Jadi kata Al-Muqid, rezeki di sini Allah menjamin rezeki itu. Tidak saja jaminan kepada yang bentuk materi. Termasuk juga yang bukan materi. Kemudian Al-Muqid ini tidak saja rezeki yang di dunia, tapi rezeki yang juga nanti kita terima di akhirat. Itu kata-kata Al-Muqid. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang memberikan pertolongan yang buruk? Kalau dalam perang biasanya membocorkan rahasia intelijen, membocorkan dokumen, membocorkan kekuatan mata-mata lah tibanya. Itu namanya memberikan pertolongan yang buruk. Membocorkan rahasia-rahasia kok ini termasuk pertolongan yang buruk dalam perang. Hal yang buruk, membelot misalnya, atau lari dari medan perang. Jadi artinya menolong kau dan tidak menolong, tidak harus dalam bentuk materi. Ini penekanan dari Muqid. Boleh dalam bentuk motivasi. Ini makna Muqid. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat ada saatnya Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya itu karena pernah memberikan syafaat dulu di dunia. Karena pernah memberikan pertolongan juga. Yang dikatakan syafaat itu apa, Bapak? May yashfa' syafa'atan. Syafaat itu adalah pertolongan ketika orang itu kesulitan. Kira-kira umat di padang mahsyar waktu itu sedang bersenang-senang atau sedang kesulitan? Sulit. Lalu didatangilah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Baru mendatangi Nabi Muhammad SAW. Pertolongan Nabi ketika manusia sedang kesulitan di padang mahsyar tadi, maka disebut pertolongan itu syafaat. Arti syafaat itu adalah menolong orang yang sedang sulit. Nah, kalau hawa menolong, memberikan pertolongan yang baik, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah jamin lo pertolongannya nanti untuk orang. Allah jaga jaminan rezeki. Yang jaminan rezeki itu tidak harus berupa harta. Hawa menolong-nolong orang sedang susah di dunia Allah. Allah pasti muqita. Allah jamin
Urang ko nanti Allah tolong lo. Jadi jangan pernah wak menyasa menolong orang. Nah, tu. Itu ndak boleh. Deh, menyasa wak menolong nah. Kadang ada terlompek di mulut orang seperti itu. Kenapa? Karena nanti suatu saat Allah akan balas. Karena Allah tu muqita, memberikan jaminan pertolongan, jaminan rezekinya kawak. Pasti Allah bantu awak suatu saat. Dan ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Atau Nabi SAW bersabda, ada di antara umat terdahulu, kata Nabi, nyo di akhirat, nyo tidak ada membawa kebaikan apapun, kecuali cie kebaikannya. Maka, apa kebaikanmu? Ya isi ko, tinta ko merah sadonya tadi. Ponten ko merah sadonya. Pun ada hitam cik. Anan lagi ndak merah. Kalau awak tiba apa ibu dulu, kau dulu kan. Awak masuk apa-apa sekolah dulu. Ndak anak kini dah, nak dulu. SD dulu. Sekolah tu ada rapor. Enggaklah isinya 5 baleh atau 1 baleh pelajaran. Sirahnya sampai balai hitam cek panganak derang gaya. Sedangkan lagi kan cek merah lagi kan berang aja. Apalagi sampai balai merahnya cek sirah putihnya, si cek hitamnya. Ah, itulah merasai rumah. Di akhirat nanti dalam hadis Nabi itu, nya ndak ada kebaikannya ya. Sirahnya sadonya. Ada cieknya kebaikan. Apa yang kamu perbuat kebaikannya itu? Kau ada cek kebaikan? Dulu, katanya. Saya hanya punya 1 kebaikan. Ada orang dulu berhutang. Kalau ini orang kayo, ambo undur hutang tu. Tidak orang macam saya dah. Orang kayonya, ambo unduran hutangnya. Anda beko-beko salah bayar. Tidak anak ini tidak beko salah. Lapang hatinya munduran rambutan. Dan kalau nya orang miskin, ambo sedekahan saja. Sekali itu lo pernah buatnya. Kalau sudah tu tidak ada lagi dah. Sakanan sekali itu lain. Lalu, kan nya pernah menolong orang dalam kesulitan, namanya tak? Memberikan syafaat, namanya. Orang sedang sulit, wah. Ai dilapih hutang. Sekali itu nya buat bayar. Lalu kata Allah, karena engkau pernah membebaskan orang dari kesulitannya, di engkau sedang sulit lo kini, ambo bebaskan pulau kata. Itu hadis sahih. Aji jangan ragu wak kalau kau menolong orang sedang susah. Sedang takapi orang tu, tolong dah. Pertegas lagi dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa membebaskan seseorang dari kesulitannya. Orang sedang sulit, dibebasan dia, Pak. Maka Allah akan bebaskan pula kesulitannya nanti pada hari kiamat. Orang sulit, wak lapihan dari sulitnya. Lu serang sautang, talili utang, ditolong dia, wak. Pasti Allah tumu kita, pasti Allah jamin. Allah pasti tolong lo nanti. Allah pasti berikan pertolongan lo kayaknya. Pasti. Makanya jangan menyasa menolong orang. Sedang susah nasari ditolong dia, Wak. Alah senang ciko balik no kau. Ajan menyasa. Nanti karena yang akan membalas tu ndak inyo doh. Allah yang akan membalik. Makanya menyasa. Jangan harap kadibalik orang. Dia menolong jangan diarok. Tuan-tuan elok kena elok no kawak. Jangan itu. No sedang susah kalau tolong dia, Pak. Untung-untung. Tu niat lah kah? Semoga nanti kau ada luak tersangkut-sangkut di akhirat. Allah lapihan luak. Buktinya tadi. Orang sedang berhutang dilapihnya hutangnya.
sedang susah, dilapihnya kesusahan. Di akhiratnya susah lo tuh. Allah lapihan lo lah. Dia pernah dulu malapihan orang susah. Malapangi orang nan susah. Allah lapangi lo di wak kok susah wak di akhirat nanti. Itu alihnya. Jaminannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu kira-kira. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Disebutkan juga dalam hadis lain. Kan banyak nanti orang memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Termasuk nanti Allah juga berikan syafaat pertolongan ke hamba. Dalam surah Al-Ma'arij, kalau tidak salah, itu disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi, bukan akhi. Itu surah Abasa itu. Yauma yafirrul. Nah, kita cari ayatnya surah Al-Ma'arij. Lau yaftadi min azab yaumi idzim bibani. Pada hari itu mereka lari dari anaknya, wa sahibatihi wa akhi, dari istri dan saudaranya, wa fasilatihi allati tuwi, dari orang-orang yang keluarganya yang pernah melindunginya, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dan dari seluruh orang manusia. Artinya manusiaku lari. Kalau dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi, orang lari dari saudaranya. Nanti di akhirat tuh ada orang ditimbang amalnya, kalau banyak kebaikannya langsung ke sarugo, langsung masuk golongan sarugo. Ada orang nanti ditimbang kurang cek kebaikan. Kan pernah lewat itu, sangin lain nah. Kalau tidak apa terpaksa masuk disiksa lah dulu. Makanya butuh hanya satu kebaikan. Butuh hanya satu kebaikan saja. Maka datanglah nyokasya yang paling dakik je anaknya. Nah, ayah sadang payah nak kini. Ayah butuh cek kebaikan sajanya nak. Agiahlah ayah cek kebaikan, pahala kebaikan engkau tu. Nah, kalau lah dapat ko insya-Allah bisa langsung ke sarugo. Cik lah tinggal. Aku cik anaknya nanambo nasib tabaa lo goyah aja. Nanambo antah baa lo lah goah je. Idik sensurang san kiripikan kini dulu. Orang tak ada mau tahu je idik. Jo anak saya tak mau. Anak pun tak mau mikirkan. Idik sensurang lah je. Datang lo nyoka istrinya dari dinda, awak kalau salah pihak suka tiduran sejak siswa wan. Tolonglah udah perlu cek kebaikan saja. Kita istrinya ambo serta bapa adik kau dah aja. Datang lo ke siapa? Ke orang gaiknya, kayahnya, ke ibunya. Tak aja dah. Orang kau urus idik wak sensurang je. Nasib wak nasib sensurang sen kedetong gini je. Datang ke sana, indak je dah. Datang ke kawan-kawan, indak je dah. Sehingga bersoboklah dia diorang jo, orang dan sadang marawang. Ya indak ada kebaikan dah. Bako nangis kau, yang mu tak ada bawa kebaikan apa-apa dah. Banyak dah suambo je. Engkau mengapa kemarinya? Ambo butuh cek kebaikan je. Kalau ada cek kau, ambo bisa masuk surga je. Luar kecil orang yang menangis-nangis tadi. Ambo ada lo cik kebaikan. Tapi banyak dosanya cik dan eloknya cik jangan. Rasanya cik kebaikan ambo ko ndak ka bisa aja menolong ambo ke surga dah. Sio-sio saya rasanya. Tu bah kalau yo perlu engkau ambillah. Maka dibawanya lah orang kau menghadap Allah. Nya kan sedang dihisap lah.
Nyo kurang cik lainnya kebaikannya. Ya Allah, ko ada orang nyamah magih kebaikannya. Tu Allah tanya, kamu yakin memberikan kebaikanmu? Yo, ambo dosa ambo banyak. Cik ada eloknya, rasanya nak akan menyelamat ambo lo dah. Biarlah. Dia ambo ndak jo kesalamat dah. Untung-untung paguna dino nan cik ko. Lu ke Allah Pak Ibu. Kamu mau menyaingi aku dalam berkasih sayang? Kamu mau menyaingi aku dalam berkasih sayang? Kepenyayang lo engkau, kekalah lo ambo je. Masuklah ke dalam badu ke surga. Di kalau dibaca hadis-hadis kau, rasa kau masuk surga. Kalau dibaca rahmat Allah. Tapi kalau dibaca azabnya, jangan dibaca. Rasanya tidak kau masuk, rasanya ke surga itu dah. Tapi orang beriman tetap dua kau. Rasa harap masuk surga, rasa tak cemas kau masuk neraka. Itu tanda oleh beriman. Pilah pede habis masuk surga, itu tidak batu aja iman namanya tu. Atau takut mana tidak mungkin. Itu tidak aja batu ada. Ini orang beriman kau hatinya itu khaufan wa tama'an. Rasa takut, rasa harap, takut, harap, takut, harap. Takut je neraka, harap surga. Takut neraka, harap ke surga. Aku betul iman. Jadi nanti di akhirat seseorang akan memberikan syafaat. Allah giahlahnya. Ada kesempatan nanti Allah giah kawa apa ibu? Tolonglah saya nak ditolong. Seorang anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Apalagi anaknya ko hafiz Al-Quran. Apalagi anaknya hafiz Al-Quran. Bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Sekehendak Allah baranya. Minimal 10. Minimal 10 orang. Minimal tu. Lebihnya barat tu terserah Allah. Kalau minimal 10 Allah surah boleh agak 100. Pokoknya 100. Siapa yang diberi syafaat orang nangka masuk neraka. Maka baru untung awak kalau punya anak hafiz Quran. Lah ka masuk neraka awak keluarga awak. Ada di nyocik. Allah ge boleh agak 100 tahu dia sadonya. Ndak jadi orang ke neraka. Itu untungnya. Anak memberikan syafaat ke orang tuanya. Di sana baru untung orang-orang gaib nalah punya anak hafiz Quran. Banyak-banyaklah sujud syukur namanya. Sujud syukur. Untungnya bila di akhirat. Di dunia ko jadi arok na untung-untung itu. Dunia ko ndak perlu na. Nampak yang paralu bana tu, awak kan ndak tahu di mana atas sangkuit di akhirat. Lah salamu ko idik di mana atas sangkuit kan ndak tahu ada. Di kubur atas sangkuit ko. Di mahsyar ko. Pas penghisapan ko. Atau pas ditimbang ko kan ndak tahu di mana atas sangkuit. Atau li aman sadonya. Pas melewati sirat atas sangkuit bakah. Adik lai awak pernah menolong orang, Allah tolong awak. Pernah awak malapangi orang, Allah lapangan awak. Orang sedang susah, awak lapangi susahnya. Maka kalau perlu awak cari, saya sedang susah gini, saya sedang sempit. Dan kadangnya datang surang. Datangnya ke rumah awak, oh Pak Ji, mau sedang payah nak gini. Iko mantap gue. Iko nak kau nolong awak di akhirat. Alhamdulillah, mau kasih banyak lah datang ke rumah. Kalau perlu awak nanti terima kasih kenya. Lawagiahnya bantuan kah? Terima kasih banyak yo. Kau apa ji nak mau kasih? Yo, lawat tolong ambo dapat pahala untuk Allah lapen ambo di akhirat. Kalau ndak tibonya bagakah? Ndak ada kau nolong awak dah. Itu nang kadikana. Nanti ada lo seorang berikan syafaat. Seorang teman dengan temannya. Nanti teman kau dia giah apa? Kan dalam Al-Quran disebutkan. Fi jannati yatasaalun. Di surga orang kau saling tanya-tanya. Mas Yanu, Mas Yanu, Mas Yanu, Mas Yanu. Saling tanya. Saling cari-cari. Pas touring petang, saya nak payah nak. Ali touringnya tu Ali tanya, kau nak jadi ustaz tu payah? Apa telefon tu kan?
Nah ini Sahabat Faizal. Harapan di situ. Kok dulu lah beliau kau masuk surga kan? Mau Ustaz nak nampak dah. Cari mau Ustaz. Maka temanku nanti maka ya Allah, masuklah beliau ke surga ya Allah. Masuk Ustaz Salahuddin ko ya Allah. Ya kawan dak ambo dulu tu. Allah masuk Allah. Kenapa? Syafaat dari seorang teman kepada temannya. Maka beruntung bakawan orang saleh. Jadi kalau kau bakawan Bapak Ibu, banyak saya kawan orang saleh. Ya kalau di mata sangkui di bawahnya kan alhamdulillah adalah fang jadi Pak. Tapi kalau kawan banyak orang salah teh. Anda beliau kalau susah loh, banyak nanya kau nolong awak. Lah semua susah lah kini. Tapi kalau banyak bakawan orang saleh tuang dicari-cari juga di akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kok ndak nampak ambo di surga nanti. Kok pasan wah. Kok serius nggak gara-gara akhir? Kok ndak nampak Ustaz Salahuddin surga? Cari-cari je lah. Mau Ustaz wae. Kok di mata sangkui beko? Mudah-mudahan syafaat dari kawan kau, dari saudara kau bermanfaat lo untuk saudaranya. InsyaAllah Pak ya. Tapi kalau ambonan dulu masuk ke surga, dicari keadaan kau lah. Pokoknya asalnya cari sesuatu. Karena Allah beri kesempatan itu. Allah hadiah kesempatan. Maka kawan cari-cari itu. Cari-cari. Itulah keistimewaan memiliki teman-teman yang saleh. Kemudian nanti Nabi memberikan syafaat lo ke umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk mengeluarkan orang kau dari neraka. Artinya setiap orang kau punya kesempatan, diberi kesempatan memberikan syafaat di akhirat. Tentu nan paling gadang selain Allah tu syafaatnya siapa? Tentu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lain-lain itu lebih kecil. Cuman bara jumlahnya tu wallahu alam. Untung. Banyak Allah hadiah. Pak Cong, boleh agak 1,000 Pak Cong. Masuk orang boleh raku sadon. Sekali bawa sesadonya leh. Dan syafaat itu berlaku untuk orang yang kanaraku. Bukannya kasamu kasarugo. Orang-orang nan pai kasarugo. Nanti carilah kawan. Maka cari-cari kawan. Sia kawan nan tasangkui di akhirat nanti. Wallahu alam. Tak tahu ada. Karena kan hisab alun leh. Mudah-mudahan dengan memberikan syafaat pertolongan yang baik, Allah bagi lo kesempatan dewa nanti memberikan pertolongan yang baik lo di akhirat. Syaratnya itu tadi. Kalau ada di dunia orang yang sedang kesulitan, tolong dewa. Nanti di akhirat kalau awak kesulitan, ditolong lo. Kenapa? Karena awak pernah menolong orang dalam kesulitan. Dan Allah tu al-muqayyid, menjamin itu. Allah jamin rezeki awak di dunia. Allah jamin lo nanti rezeki awak di akhirat karena mau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang kesulitan. Kini itu saja Bapak Ibu. Makna dia kata al-muqayyid. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.